Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdatsatuha. Sidang Jumat Masjid Al-Ma'ruf Para Aman Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan yang hampir memasuki 10 hari akhir ini, marilah senantiasa kita perbesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik atas nikmat-nikmat yang kita sadari keberadaannya maupun nikmat-nikmat yang justru tidak kita sadari keberadaannya di dalam diri kita. Nikmat yang sering kita langsung sadari adalah ketika kita mendapatkan kesenangan-kesenangan, apakah itu berupa harta benda, finansial, materi, dan lain sebagainya, ataupun berupa yang non-material, yakni kabar gembira, keadaan-keadaan yang baik, yang menyenangkan, dan sebagainya. Ini adalah kenikmatan yang secara zahir orang akan mudah menerima atau merasakan sebagai satu kenikmatan, dan ini wajib kita syukuri adanya. Yang sering luput dari perhatian kita adalah kenikmatan-kenikmatan yang secara implisit sudah panyetong atau menginternalisasi terhadap keberadaan kita sejak lahir, yakni hidup kita itu sendiri adalah satu kenikmatan. Belum lagi kehidupan kita yang sudah Allah berikan, kondisikan dalam keadaan iman dan Islam, kesehatan, kesadaran bahwa kita butuh atau wajib bersyukur, itu adalah juga satu kenikmatan yang sangat teramat relatif langka kita sadari, sehingga kita sering-sering tidak mensyukuri keberadaan kenikmatan-kenikmatan itu. Maka dalam rangka agar kita tidak terhukumi kufur nikmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di dalam upaya syukur kita mensyukuri segala sesuatu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala sesuatu kenikmatan atas kita, baik kenikmatan yang tadi kita sudah sebutkan sebagai kenikmatan yang kita sadari, maupun kenikmatan yang sering-sering manusia atau kita tidak sadari. Karenanya dengan penuh harap, ketika kita mensyukuri segala sesuatu, baik yang kita sadari keberadaannya maupun yang tidak kita sadari keberadaannya, dengan satu harapan. Yang pertama, kita terbebas
dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, karena kita tergolong sebagai orang-orang yang tidak bersyukur. Besar ancamannya, inna adzabi lasyadid. Yang kedua, kita niatkan syukur kita itu sebagai bentuk ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bersyukur adalah merupakan satu perintah yang wajib bagi setiap kita. Dan kewajiban itu sekaligus Allah berikan reward atau berikan iming-iming atau berikan satu garansi pahala, yakni pertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang kita syukuri itu. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah kenikmatan itu kepada kalian. Maka terhadap kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita sadari keberadaannya, ketika kita syukuri juga, maka Allah otomatis akan memberikan tambahan karunia itu dengan tanpa batas, tanpa hitungan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini, amaliyah-amaliyah yang wajib, amaliyah-amaliyah yang fardu, amaliyah mahdoh, ibadah mahdoh yang fardu, yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilainya dilipat gandakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tidak terhingganya pelipat gandaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi terhadap pahala atau kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang tidak difardukan tetapi disunnahkan. Ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini mendapatkan tingkat, mendapatkan tempat yang sedemikian istimewa dengan janji-janji Allah, dengan pengharapan-pengharapan yang telah Allah buka, yang telah Allah bocorkan kepada kita semua sedemikian besarnya. Misalnya, innahu man qama ma'al iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang informasi ini dari Allah disampaikan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang qiyamul Ramadan bersama imam, tarawih witir hatta yansarifa, hingga selesai, hingga imamnya selesai, si makmum tidak pulang duluan padahal imamnya masih belum selesai, hatta yansarifa, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatan, maka bagi makmum yang demikian dicatat oleh Allah seperti halnya sholat tahajud atau sholat malam sepanjang malam, semalam suntuk. Ini betapa besarnya fadilah atau fahala sholat taraweh berjamaah bersama imam, tentu di masjid atau di musola, sampai selesai. Karena berapa banyak di antara kita yang imamnya baru sholat taraweh selesai, belum lagi witir, kadang-kadang masih dijeda dengan kultum Ramadan, sudah pulang dengan alasan akan menambah jumlah rakaat tarawehnya atau masih akan sholat malam nanti, sehingga witirnya ditunda dulu. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sholat witir tidak harus menjadi penutup atau tidak harus menjadi pengakhir suatu sholat malam. Apabila sudah sholat taraweh dan sholat witir selesai di masjid, nanti malam ketika bangun mau sholat tahajud masih boleh, tetapi tidak perlu lagi sholat witir. Ini apabila kita ingin memperoleh pahala sholat malam sepanjang malam, sholat malam satu malam suntuk. Syaratnya adalah sholat qiyamul Ramadan bersama imam sampai imam selesai. Maka meskipun kita pulang taraweh selesai dengan sholat witir, meskipun kita di rumah duduk-duduk atau tidur pulas, oleh Allah tetap ditulis sebagai sedang sholat malam. Kutiba lahu qiyamul lailatan, ditulis bagi dia sholat malam satu malam suntuk. Ini salah satu keistimewaan, salah satu keutamaan ibadah sunnah. Satu saja kita sebutkan ibadah sunnah yang memiliki nilai pahala sedemikian besarnya.
belum lagi pahala sedekah, belum lagi pahala menolong orang, belum lagi pahala membaca Al-Quran, belum lagi pahala ibadah-ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh yang bersifat sunnah-sunnah. Diberi apresiasi, diberi reward yang sedemikian besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti di akhir 10 hari akhir, di hari-hari ganjil, di malam-malam ganjil, ada keistimewaan Lailatul Qadar, yang apabila orang beribadah, kedapatan beribadah di malam itu, maka nilai ibadahnya lebih besar dari nilai 1000 bulan. Misal kita di malam Lailatul Qadar itu kedapatan sedang ngaji satu ayat yang paling pendek saja, misalkan surat Al-Qalam ayat 1, Nun. Kalau diteruskan kan, wal qalami wa ma yasturun. Misalnya kita hanya baca Nun saja terus ketiduran, Nun, ketiduran. Dan ketepatan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka nilai pahala membaca satu huruf Nun itu lebih besar dari apabila seseorang lahir membaca Nun sampai mati umur 85 tahun tidak berucap lidahnya kecuali membaca Nun, 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 Nun sampai umur setiap hari tidak putus lisannya, tidak mengucap apapun kecuali mengucap Nun. Ini masih lebih besar pahala orang yang membaca Nun di malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini adalah ilustrasi seberapa pahala ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini sedemikian besarnya untuk mengantarkan bahwa ibadah, apalagi ibadah wajib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ibadah sunnah saja yang hukumnya adalah apabila dikerjakan mendapat pahala besar, kalau ditinggalkan maka akan rugi besar, maka terhadap ibadah wajib akan berapa besar juga, akan lebih berapa besar yang tidak bisa kita bayangkan. Ibadah sunnah saja memberikan keuntungan kepada kita di sisi Allah sedemikian besar, apalagi ibadah wajib di bulan suci Ramadan ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberikan taufik kekuatan kepada kita. Setelah kita menyadari hal ini semua, maka mudah-mudahan kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saja memperjuangkan amaliyah sunnah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunnah yang memang di situ dijanjikan pahala sedemikian besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita luput dari memperhatikan peribadatan yang fardu. Salat fardu kita jangan sampai kita lalaikan. Salat berjamaah kita jangan sampai kita lalaikan di 5 waktunya. Jangan sampai kita tertipu, terlena hanya karena kita mengutamakan yang sunnah, maka kita luput dari memperhatikan keutamaan ibadah wajib kita. Kalau kita bisa memaksakan diri setiap malam berangkat ke masjid untuk sholat tarawih bersama imam berjamaah sampai selesai sehingga kita tercatat kutiba lahu qiyamul lailatan, maka harusnya kita akan lebih sergap, harus lebih giat lagi, harus lebih bersemangat lagi menghadiri sholat duhur berjamaah di masjid, menghadiri sholat asar berjamaah di masjid, sholat subuh, dan seterusnya, sehingga kita benar-benar memperoleh perolehan yang optimal di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah bimbing selalu kita hingga kita benar-benar keluar dari Ramadan nanti sebagai manusia yang memanfaatkan, yang mengambil manfaat besar dari kegiatan ibadah suci Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Bukan tergolong orang-orang yang mengabaikan kehadiran bulan suci Ramadan, atau tergolong sebagai orang-orang yang hanya gagap apabila datang bulan suci Ramadan, tetapi di luar Ramadan dia tidak ngapa-ngapain. Ini dinyatakan oleh para ulama, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum apabila yang dia hanya beribadah kepada Allah, hanya
rajin beribadah kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan saja, selain bulan Ramadan dia biasa-biasa saja atau bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan beribadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil huril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza fawzal muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan kita dari waktu ke waktu. Karena siapalah kita bila tanpa pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita sebagai orang-orang yang merugi, sebagai orang-orang zalim yang akan hanya tersesat dan kelak tidak akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Naudzubillah. Maka dalam momentum bulan suci Ramadan ini terlebih lagi banyak peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rugi besar apabila kita bukan termasuk orang-orang yang mengambil peluang-peluang kebaikan itu. Kita isi seluruh perjalanan hidup kita dalam sehari itu dengan nilai ibadah, dan itu tidak mudah, itu berat adanya. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa sekaligus memberikan satu pandangan di dalam hidup kita, satu cara pandang di dalam kita menyikapi hari-hari kita dengan satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa khusus, doa spesial khusus, doa subuh atau doa zikir pagi. Karena apabila ini kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah mengabulkan dan juga merupakan satu komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hidup kita. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amaliyah atau perilaku atau kebaikan ibadah yang Engkau terima ya Allah. Apabila ini komitmen telah kita tanamkan sejak kita bangun tidur, sejak kita memulai ibadah kita di pagi hari setelah sholat subuh, maka seharian ini nanti mudah-mudahan Allah bimbing kita bahwa seluruh amaliyah kita, seluruh hidup kita dalam sehari ini berisi muatan untuk mencari ilmu atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bermaisha, mencari rizki, memperoleh nafkah yang thayyib. Thayyib ini tidak saja halal, tetapi bisa bermakna banyak, bisa bermakna berkah, bisa bermakna mudah dan lain sebagainya. Dan juga seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kaki kita gerakkan, apa yang tangan kita usahakan, seluruhnya menjadi amal soleh, amal kebaikan yang Allah berikan pahala besar. Tanpa pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu mustahil bisa kita dapatkan. Maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar adanya ketika membimbingkan satu doa yang sangat fundamental kepada kita setiap hari, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan
Allah memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita untuk agar kita senantiasa bisa menempatkan diri selalu di jalannya. Momentum Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Segala sesuatu yang kita upayakan kebaikan dengan motivasi pahala-pahala tadi itu sesungguhnya tidak berhenti sampai di bulan suci Ramadan, dan pahala yang sedemikian berjibun besarnya tetapi akan melahirkan asar atau bekas atau dampak justru setelah Ramadan 11 bulan ke depan hingga bertemu Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasyati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afaida hisyaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.